ketika dari bebek 50 ini minimal 25, sisanya itu, nah itu keuntungan dari peternak bebek. Itu baru 50 ya, nanti nek dilipat gandakan 100 itu bisa dikalikan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara. Bara itu kepanjangannya Basuki Rahmat. Di sini kebetulan kita mempunyai wirausaha yaitu bebek petelur, di mana bebek petelur ini di masa-masa sekarang ini alhamdulillah banyak diminati, terutama di kalangan-kalangan pemuda, di mana resiko dan hasilnya bisa dirasakan di kemudian hari. Awalnya saya melihat dari saudara, di mana saudara ini juga menekuni bebek petelur. Saya pikir kok gampang, kemudian waktunya juga tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga saya tertarik untuk mengikuti bebek petelur yang sudah saya lihat sebelumnya. Saya mempersiapkan usaha ini dimulai dari banyak belajar di beberapa tempat, di mana beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, saya belajar di situ bagaimana cara memberi makannya, bagaimana cara memberi minum, sehingga saya mempersiapkan ilmu tersebut yang awalnya saya membangun sederhana terlebih dahulu untuk kandang, kemudian saya mulai merintis dari 50 ekor bebek. Jenis bebek yang saya pilih kebetulan jenis bebek Mojosari. Karena apa? Jenis bebek ini terkenal produktif dan tahan terhadap cuaca. Modal awal yang saya buat untuk bisnis bebek petelur ini awalnya untuk kandang sendiri itu seadanya, tapi untuk bebek yang sudah siap bertelur itu kurang lebih 50 ekor bebek itu sekitar 5 juta. Kemudian siklusnya adalah dari bebek 50 itu nanti kurang lebih nanti harus sedia modal sekitar 5 juta untuk bebek, kemudian 5 juta untuk pakan, dimana harapannya ketika pakan ini nanti habis, bebek sudah mulai produksi. Karena ketika perpindahan dari bebek dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bebek itu mengalami yang namanya stres, di mana stres ini yang awalnya mungkin sudah siap bertelur, tapi dia harus adaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan, sehingga untuk jeda antara datang kemudian sampai bertelur lagi kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 minggu. Nah, 3-4 minggu ini harus biaya pakan ditanggung oleh kita. Fasilitas yang perlu diperhatikan dalam memulai bisnis ini tentunya lingkungan, di mana kita harus menyiapkan yang namanya septic tank. Karena apa? Tentunya yang namanya kotoran dari bebek itu sendiri itu tentunya mengakibatkan polusi yang tidak sedikit. Nah, bagaimana kita meminimalis bau tersebut? Salah satunya, ayo persiapkan septic tanknya terlebih dahulu, sehingga karena karakter bebek itu ketika dia minum itu sambil buang kotoran. Nah, di mana kotoran ini sebisa mungkin bisa kita siram, kemudian kita masukkan ke septic tank untuk meminimalis polusi. Kemudian cara kita memberikan makanan bebek itu sendiri, kita pakai pur pabrikan, di mana oplosan atau campuran dari pur itu sendiri itu sudah tertakar dan sudah memenuhi protein yang dibutuhkan untuk bebek petelur. Teorinya secara yang sudah kita lakukan, satu bebek itu sekali makan 0,13 kilo bebek satu, sehingga kita bisa menghitung kali 50 berarti sekitar kurang lebih berapa kilo ya, coba nanti bisa dihitung ya. Yang jelas secara teori satu bebek itu 0,13 kilo tiap hari. Kemudian kita kalikan ketika nanti memberi makan 2 kali. Kalau saya sendiri dari satu hari itu kita bagi siklus yang pertama itu di pagi hari sekitar pukul 6, kemudian nanti kasih makan lagi sore sekitar pukul 4. Dan perlu diingat bahwa karakter bebek ini suka yang namanya air, sehingga untuk air sendiri jangan sampai kehabisan. Dari 50 bebek awal yang pernah saya geluti, maksimal itu 46
Dimana dari 46 ini kurang lebih 3 bulan baru bisa maksimal 46 dengan pakan yang teratur. Tentunya pakan ini tidak boleh berubah-ubah, apalagi sampai ada campuran yang lain. Kalau campuran daun-daunan tidak masalah, yang penting tidak mendominasi daun itu sendiri. Tetap nanti pur pabrikan yang saya berikan. Tantangan utama yang sering saya hadapi yaitu terjadinya kematian yang mendadak, di mana kematian ini yang dinamakan dengan mata biru. Di mana mata biru ini saya tanya di beberapa peternak atau pengrajin telur asin atau bebek petelur ini belum ada obatnya. Karena mata biru ini ciri-cirinya bebek tersebut matanya jadi biru, kemudian lemes. Setelah lemes nanti tiba-tiba dia terus mati dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya anggota tubuh yaitu dubur ketika bebek itu sudah beberapa kali bertelur. Nah, ini menjadi tantangan juga, dimana ini juga tidak ada obatnya, sehingga ketika bebek itu kok duburnya keluar, biasanya kita eksekusi, langsung kita sembelih. Cara saya menjual telur untuk saat ini tidak sulit, dimana telur ketika numpuk banyak itu sudah ada tengkulak yang mengambil ke tempat langsung. Toh itu nanti seumpamanya tengkulak tidak datang, kemudian kita olah menjadi telur asin, sehingga untuk meningkatkan harga jual biasanya kita sendiri membuat telur asin. Dari setahun lebih yang sudah saya geluti di bebek petelur ini, alhamdulillah bisa menompang dapur, dimana dari siklus 50 bebek ini wajib bertelur setiap harinya itu kurang lebih 25-30, dimana 25-30 ini sebagai harga pakan yang diberikan setiap harinya. Nah, sehingga apa? Ketika dari bebek 50 ini minimal 25, sisanya itu, nah itu keuntungan dari peternak bebek. Itu baru 50 ya, nanti dilipat gandakan 100 itu bisa dikalikan keuntungan. Harapan kita untuk usaha ini ke depannya tentunya kita ingin memperluas lahan, di mana ketika kita mempunyai lahan kita bisa memberikan peluang kerja untuk yang lain, kemudian memberikan inovasi juga, dan tentunya itu akan menambah produktivitas telur yang semakin banyak, tentunya semakin banyak pula produksi telurnya. Untuk pesan saya peternak pemula yang ingin menggeluti bebek petelur ini, yang pertama tentunya harus banyak belajar terlebih dahulu. Kemudian setelah dapat ilmunya, yang kedua nanti harus tahan uji, dimana ketika bebek itu datang tentunya tidak langsung bertelur, 2 bahkan sampai 3 minggu itu mungkin baru bertelur beberapa. Nah, di sini saatnya peternak awal pemula itu harus tahan uji, jangan langsung putus asa, tapi tetap digeluti, tetap harus cari solusi, dan tetap semangat, karena pengalaman adalah guru yang berharga.